والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan daripada kajian kita dari kitab Tahdhib Al-Khasa'is Al-Kubra mengenai keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada pembahasan ma kana yadhharu 'inda al-wahyi min al-ayat. Setelah kita membahas mengenai mukjizat yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang agung dan kebesaran Al-Quran. Kemudian kita membahas mengenai maka yadhhar indal wahyi minal ayat, apa yang terlihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu kepada beliau. Artinya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu semua bahwa wahyu Al-Qur'anul Karim yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu mukjizat yang besar dan bukan sesuatu yang sepele dan biasa. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu suatu ucapan yang thaqila, yang berat. Al-Qur'an adalah suatu ucapan yang berat, yang tidak mudah bagi seseorang untuk menerimanya, kecuali orang tersebut memang orang pilihan Allah, seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga membaca di dalam Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka gunung tersebut engkau akan melihat khasyi'an mutasaddian, dia akan khusyuk dan akan retak, akan pecah, akan rusak, tidak mampu menahan beratnya daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melihat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa gambaran keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala alaihi al-wahyu karuba lidzalika wa tarabbada lahu wajhuhu. Bahwasanya sahabat Ubadah ibn As-Samit, beliau mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu dan mereka melihat itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka karuba lidzalik, maka Rasulullah terlihat wajahnya seperti orang yang sumpek, artinya berat, dan turabbid lahu wajhuh, dan wajahnya menjadi wajah yang kalau bahasa kita husam, artinya beliau menahan seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Terlihat dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibn Abbas, wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu arafu dzalika fi tarabbidi jildih. Rasulullah SAW apabila sedang turun wahyu kepada beliau, para sahabat bisa tahu, bisa lihat, sadar, ini Rasulullah sedang ada wahyu turun kepada beliau dari raut wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu qala nadartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuha ilayhi wa lahu ghatit ka ghatitul bakri muhammaratan 'ainah wa wajabinahu.
Yang mana Rasul SAW, beliau sahabat namanya Ya'la bin Umayyah, saya melihat Rasulullah SAW ketika turun wahyu kepada beliau, ada suara yang keluar dari beliau seperti suara anak unta yang kecil, artinya kayak suara rintihan dari Nabi SAW. Matanya menjadi merah, kedua matanya muhammara ainahu wajabinahu, bahkan keningnya Rasul SAW menjadi merah kemerahan ketika turun wahyu kepada Nabi SAW. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini sahabat-sahabat yang menceritakan tentang kejadian tersebut. Sayyidina Abu Hurairah juga menceritakan hal tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhiya ilaih lam yastati ahadun yarfa'a tarafahu ilaih hatta yanqadi al-wahy. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sedang turun wahyu dan mereka tahu, oh ini lagi ada wahyu turun, itu mereka semua diam dan tidak ada seorang pun yang berani mengangkat wajahnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tunduk, ikut khusyuk dan menanti sampai beliau selesai daripada kejadian atau keadaan seperti itu, beliau berbicara, baru para sahabat bisa melihat lagi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, in kana la yuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi fatadribu bi jiraniha min thiqali ma yuha ilaih wa in kana jabinahu la yantufu bil arqi fil yaumi syati idza uhiya ilaih. Sayyidah Aisyah menceritakan ketika turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang Rasulullah sedang menunggangi unta, maka unta tersebut langsung turun duduk dan bahkan lehernya tertempel dengan tanah ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkeringat, keluar keringatnya, menetes keringat, padahal di waktu yang sangat dingin. Ketika turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala kuntu aktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza nazala alaihi akhadhathu buruha'in shadidah atau akhadhathu buruha'un shadidah wa ariqa araqan shadidan mithla al-juman thumma surya anhu wa kuntu aktubu wa huwa yumli alayya fama afrag hatta takad rijli tankasir min thiqali al-Quran hatta aqul la amshi ala rijli abada. Beliau Sayyidina Zaid bin Thabit, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, penulis Al-Quran. Beliau juga minal ulama, daripada orang yang ahli ilmu, artinya banyak menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya. Beliau bercerita, kuntu aktubul wahyu, saya pernah ketika itu menulis wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis Al-Quran. Wa kana idza nazala alaih, maka ketika turun wahyu tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti keadaan orang yang sedang demam tinggi, menggigil dalam keadaan susah payah, dan beliau berkeringat dengan keringat yang menetes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah beliau selesai dalam keadaan seperti itu, beliau membacakan daripada Al-Quran, saya menuliskan Al-Quran tersebut. Dan saya yang menulis Al-Quran, beliau mengatakan, ketika saya menulis, setelah selesai saya menulis, itu kadang-kadang kaki saya menjadi kaki yang berasa sangat berat sekali, sampai saya kira saya nggak bakalan bisa jalan setelah ini, saking beratnya daripada Al-Quran yang turunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu juga Sayyidina Zaid menceritakan juga, saya pernah menulis wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, yang maknanya tidaklah sama di sisi Allah siapa orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad bersama Nabi. Tidak sama orang-orang yang duduk tidak ikut pergi dengan yang ikut perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu Ibnu Ummi Maktum, datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta,
Biasa orang buta mau perang gimana caranya? Juga buta susah, malah ngerepotin orang bukan mau perang. Datang kepadanya, kepada Nabi, wa huwa yumliha alayya, sedang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Faqala ya Rasulullah, wallahi law astati'ul jihad lajahadtu. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mampu untuk berjihad, saya akan ikut berjihad bersama kalian. Ya, sedangkan dia dalam keadaan buta, artinya tidak bisa ikut pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pelengkapan terhadap wahyu yang tadi disebutkan, ghairu ulid darar, selain orang-orang yang tidak mampu. Artinya tidak sama orang yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali orang-orang yang memang tidak mampu tapi dia punya niat untuk ikut. Maka mereka tergolong orang yang ikut dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjut lagi pembahasan mengenai bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril alaihi salam. Tentunya kita tahu malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi SAW, termasuk Sayyidul Malaika atau pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Dan Jibril itu malaikat memiliki rupa aslinya, yang mana disebutkan memiliki sayap. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaika uli ajnihatin. Para malaikat itu memiliki sayap, mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, beda-beda. Keadaan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sosok Jibril alaihi salam, malaikat Jibril dengan rupa aslinya? Maka dikatakan para ulama, seringnya Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan rupa aslinya. Biasanya dia datang dengan sosok rupa seorang manusia atau semacamnya. Terkadang ketika dia sosok manusia, kadang-kadang bisa dilihat oleh para sahabat dan kadang-kadang tidak dilihat oleh sahabat. Jadi jangan bingung, ya, orang lihat malaikat bisa aja, bisa. Sahabat lihat malaikat. Ya, dan kejadian-kejadian itu bukan Jibril aja, ada bahkan kejadian yang lainnya. Ya. Kan di dalam hadis yang lain bahwa Rasul SAW pernah sedang duduk, tahu-tahu datang orang, nggak ada yang kenal, bajunya bersih, rambutnya bersih, nggak kelihatan bahwa dia dari perjalanan jauh, nggak ada yang kenal, tahu-tahu duduk di depan Nabi, bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Bahkan ketika dia tanya, mal Islam, apa Islam? Islam itu antu billah tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhirnya. Kata dia, sadaqta, benar. Sahabat bingung, ini siapa lagi? Udah orang kita nggak kenal. Kalau orang nggak kenal kan berarti dia bukan sahabat, artinya baru lihat nih. Terus udah gitu bertanya tentang Islam, udah bertanya, Rasulullah jawab, dia bilang benar. Nah ini siapa? So tahu banget. Orang baru datang mau nanya Nabi malah membenarkan Nabi. Mereka nggak tahu ini siapa. Semua lihat. Ketika pergi sudah jauh, kata Rasul SAW, apakah kalian tahu? Atau Sayyidina Umar, wahai Umar, apa tahu tuh siapa yang datang kemarin yang bertanya atau tadi yang bertanya? Kata dia, tidak tahu ya Rasulullah, siapa dia? Dzaka Jibril, itu Jibril. Atakum ya'allimukum dinakum. Dan kadang-kadang Jibril datang di hadapan Nabi SAW, Rasulullah sendiri yang melihat, yang lain sahabat tidak melihat. Sampai pernah datang Jibril kepada Nabi SAW, berbicara dengan Nabi, pergi. Ketika pergi, sahabat bilang, ya Rasulullah, itu tadi laki-laki siapa? Rasulullah kaget. Oh, ara'aitahu? Apa yang ente lihat itu tadi orang? Iya ya Rasulullah. Dzaka Jibril, itu Jibril. Aslinya kalian nggak lihat, tapi waktu itu kebetulan dia juga bisa lihat. Ya. Tetapi pernah Rasul SAW melihat sosok malaikat Jibril dengan rupa aslinya seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bentuk malaikatnya. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah pernah melihat Jibril 2 kali dengan rupa aslinya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yara Jibril fi suratihi allati khuliqa 'alaiha illa marratain. Ra'ahu muhbitan minas sama'i ila al-ard saddan 'idhama khalqihi ma baina as-sama'i wal ard.
beliau pernah melihat Jibril 2 kali. Ketika Rasulullah melihat Jibril dengan rupa aslinya, itu turun dari langit Jibril dengan bentuk tubuh yang menutupi semua bentangan langit dan bumi. Ketutup semuanya. Dari besarnya Jibril alaihissalam. Ya, kalau dia datang dengan rupanya terus repot. Ya, makanya dia menjelma dengan yang lainnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah kullu janahin minha qad sadda al-ufuq yasqutu min janahihi at-tahawil wad-dur wal yaqut mallahu bihi alim. Rasulullah pernah melihat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Bukan 4 lagi, 600 sayap. Setiap satu sayap itu menutupi antara barat dan timur. Satu sayapnya, ini 600. Begitu. Dan yasqutu min janahi, turun dari sayap-sayap tersebut at-tahawil wad-dur wal yaqut, sesuatu yang turun yang begitu indah seperti batu-batu yang sangat bagus dari sayapnya Sayyidina Jibril alaihissalam. Biar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, Maha Mampu. Dan apa yang kita punya di sini di dunia, kita melihatnya besar apa, itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecil semuanya. Ya, baru sekarang manusia bisa tahu ilmu tentang luar angkasa, astronom gimana. Lihat bentuk katanya manusia bumi dengan matahari sekian ratus kali perbedaannya. Berarti kecil. Lah kitanya kayak gimana? Kecil. Udah gitu ternyata bumi dan matahari dengan semuanya ada lagi yang lebih besar dari itu. Subhanallah. Ya, maka itu kita ini apa? Udah kecil, nggak punya apa-apa, tapi masih ngeyel kadang-kadang. Masih sombong, kan? Sombong dari apanya? Punya apa? Yang disombongi apa? Yang dia miliki apa? Ini kerajaan Allah SWT dengan seluas-luasnya, dengan kebesarannya, keagungannya, ente punya apa? Ya, tapi begitulah manusia, innal insana la yatgha ar-ra'ahus istaghna. Sesungguhnya manusia itu kadang-kadang yatgha, lupa diri. Kenapa? Karena ngelihat dirinya udah hebat sendiri, punya istaghna, punya mampu, punya ini, udah hebat dia. Padahal dia nggak ada apa-apanya. Ya. Baru disempitkan sedikit mungkin oksigen, wah gelabakan semua. Punya apa kita? Ini oksigen gratis kita setiap hari. Kalau Allah SWT turunkan kadar oksigennya, gimana kita? Gelagapan kita nggak bisa apa-apa. Subhanallah. Tapi begitulah manusia, lupa diri dia. La ilaha illallah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam lamma fatara anhu al-wahyi kana yujawiru bi Hira falamma habata sami'a sautan farafa'a ra'sahu fa idza al-malak alladhi ja'ahu bi Hira qa'idun ala kursiyyin baina as-sama'i wal ard qad sadda al-ufuq bi ajnihatihi. Pernah juga ini gambaran ketika Rasulullah melihat Jibril dengan rupa aslinya. Rasulullah ketika awal pertama wahyu turun kepada Rasul, setelah itu ada waktu di mana ada senggang, tidak ada wahyu turun. Sehingga Rasulullah sedih. Rasulullah datang ke gua menanti, menunggu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau turun. Ketika beliau menanti dan turun dari gua untuk kembali ke rumah, beliau dipanggil. Sami'a sautan, dengar suara. Farafa'a ra'sahu, maka beliau melihat ke langit. Ternyata melihat Jibril sedang duduk di atas kursi, menutup sayapnya menutup antara barat dan timur, semua yang ketutup. Ketika Rasulullah melihat tersebut, beliau pingsan dan beliau turun ketakutan lagi. Zammiluni, zammiluni. Bukan takut kepada Jibril, tapi sesuatu yang memang di luar nalar manusia. Luar biasa. Makanya orang kadang-kadang seseorang bisa jadi stres kalau melihat sesuatu yang bukan biasa dari manusia. Makanya perlu kekuatan hati. Bukan saja kekuatan jasad, tetapi kekuatan hati.
yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ma kadzaba al-fuadu ma ra'a, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma kadzaba al-fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidak dusta hatinya apa yang dia lihat. Artinya benar-benar nyata apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Rasul SAW lihat, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi hullatin min rafrafin qad mala'a bainas samai wal ard. Rasulullah melihat Jibril dengan keadaan yang sangat indah, telah menutupi antara langit dan bumi. Nah, itu kemuliaan wahyu dan juga kebesaran malaikat. Tentunya kita tahu malaikat adalah suatu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mereka itu disebut makhluk nuraniyah, cahaya. Arti cahaya itu bukan cahaya kayak kita cahaya itu kayak lampu. Cahaya sesuatu nurani, sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan sesuatu yang jasmani, bukan jasad, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka selalu taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Taat kepada Allah, tidak maksiat. Atau bahasanya mereka punya akal, punya pemikiran, punya pemikiran yang benar, tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah sesuatu, mereka nggak pakai mikir, nggak pakai nggak mau capek, nggak ada. Mereka akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat atas apa yang diperintah oleh Allah, dan mereka nurut atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya malaikat-malaikat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat. Salah satu tugas malaikat yang begitu banyak, sebagian dari tugas malaikatnya adalah menjaga manusia. Selain dari malaikat 10 yang kita tahu. Ya, kita tahu malaikat 10 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail dan yang lainnya. Salah satunya Raqib dan Atid, yang mencatat amalan kita. Tulis ngerjakan apa? Bagus tulis, yang jelek ditulis. Tulis semuanya, dicatat semuanya. Dan juga ada malaikat yang Allah turunkan sebagai penjaga manusia. Lain lagi Raqib Atid. Yaitu 10 malaikat di pagi hari, di waktu siang atau di waktu siang, dan 10 malaikat di waktu malam. Begitu. Yata'aqabuna 'alaikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat. 10 malaikat untuk setiap orang. Jadi manusia ini sebenarnya makhluk mulia loh. Dijaga oleh malaikat. Padahal walaupun dia muslim atau kafir, dijaga sama malaikat. Kata Nabi, kalau seandainya mereka tidak dijaga oleh malaikat, maka akan diculik mereka begitu saja oleh setan. Langsung diganggu begitu aja, tapi enggak dijaga. Yang muslim, iya yang muslim, apalagi yang kafir juga. Subhanallah, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah memuliakannya. Kalau kita mau nyewa bodyguard jagain kita 10 berapa tuh? Ini juga nggak bisa jagain, kemana jagainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga, berikan malaikat sebagai penjaga manusia, 10 malaikat di pagi hari, 10 malaikat di malam hari, terus setiap hari begitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apakah kita mau menerima kemuliaan tersebut atau malah kita yang durhaka terhadap kemuliaan tersebut. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas-tugas para malaikat banyak. Ya, banyak. Bahkan dikatakan dalam setiap turunnya hujan, setiap satu tetes daripada air hujan, Allah ciptakan malaikat. Makanya mereka memiliki jumlah yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya seperti apa. Ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang manusia yang Allah ciptakan, walaupun dia memiliki gerakan hawa nafsu dan memiliki yang lainnya, tetapi mereka mukallaf, mereka bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Bisa. Apabila mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam urutan kemuliaan dan orang makhluk termulia di sisi Allah, yang tingkatan pertama adalah para nabi, para rasul dan para nabi. Itu tingkatan pertama.
dari semua makhluk Allah, bahkan dari malaikat, bahkan dari Jibril. Para nabi. Setelah para nabi, baru tingkatan kedua adalah khawasul malaikah. Malaikat yang khusus, seperti Jibril, seperti Mikail, seperti Israfil, 10 malaikat yang kita kenal, dan juga malaikat hamalatul arsy yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat-malaikat yang lainnya yang khusus, itu lebih mulia daripada manusia. Kemudian tingkatan selanjutnya as-salihina minal adamiyin, orang-orang soleh dari manusia. Tingkatan selanjutnya, ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru malaikat secara umum. Tingkatannya di bawah manusia. Tetapi kalau manusia itu soleh, ya, tapi kalau tidak, manusia bisa lebih bahaya, lebih jelek daripada iblis bahkan. Nah, ada sebagian orang iblis belajar dari dia. Bukannya dia belajar dari iblis saja belajar dari dia. Saking jahatnya dia tuh. Mungkin iblis nggak kepikiran ngerjain seperti itu, dia bisa ngerjakan seperti itu. Subhanallah. Ya, manusia kalau udah dia membiarkan dirinya terbawa larut dengan hawa nafsunya, dengan bawaannya, dengan hasutnya, dengan irinya, dengan kebenciannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat bahaya. Ya. Makanya thumma radadnahu asfala safilin, maka akan turun yang paling rendah, kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Makanya kalau seseorang mengikuti wahyu dari Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, meneladani Rasulullah, maka dia akan tingkatannya naik seperti malaikat Allah SWT. Mulia di sisi Allah SWT. Bahkan malaikat menjadi pembantunya nanti. Yang membantu dia malaikat Allah SWT. Makanya inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita daripada umatnya Nabi Muhammad SAW dan manusia secara umumnya. Lalu kita akan membahas mengenai al-mu'jizat wal khasais al-waqi'ah bi Makkah fima baina al-mab'ats wal hijrah. Beberapa mukjizat yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang khususnya kejadian tersebut terjadi antara beliau ketika menerima wahyu di Makkah setelah usia beliau 40 tahun sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi kejadian di antara itu beberapa mukjizat yang terjadi, beliau akan sampaikan dalam pembahasan-pembahasan yang akan kita dengar. Beliau mengatakan sa'yus syajara ilaihi sallallahu alaihi wasallam, pernah berjalannya pohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kejadiannya an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas, qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun min Makkah وقد خضبه أهل مكة بالدماء فقال ما لك قال خضبني هؤلاء بالدماء فعلوا وفعلوا قال تريد أن أراك آية قال نعم قال ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع قال ارجعي إلى مكانك فرجعت إلى مكانها قال حسبي. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu semua dalam kisah dan juga riwayat hidup Rasul SAW, beliau berdakwah dengan susah payah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, tetapi ditolak dakwah beliau. Tidak cukup dengan penolakan, tetapi bahkan beliau akan dibunuh, diganggu. Pernah suatu hari Rasulullah sedang berdarah karena gangguan orang daripada orang-orang musyrikin yang tidak suka dengan dakwah Rasul SAW, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kenapa saya seperti ini, apakah saya ini masih belum benar atau bagaimana, atau keadaan biasa manusia. Walaupun beliau yakin bahwa beliau itu wahyu dari Allah, tugas beliau, tapi kok ini manusia-manusia kok begini terus. Sampai beliau berdarah, datang Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wahai Muhammad, ada apa? Katanya, "Loh, kaumku telah membuat aku berdarah seperti ini, keadaanku seperti ini." Dan mereka melakukan wahai Jibril. Artinya sepertinya walaupun Rasulullah tidak putus asa, merasa apa saya benar nih, jalan saya ini sebenarnya benar tidak, saya ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah tidak,
saya ini sudah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. Sepertinya begitu Rasulullah SAW khawatir dengan hal tersebut. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi, apakah engkau mau aku tunjukkan suatu tanda, ayat itu berarti tanda kebesaran dari Allah SWT, yang menunjukkan bahwa engkau adalah manusia yang diridhoi oleh Allah dan engkau di jalan yang benar. Kata Rasulullah, iya. Kata Jibril, panggil itu pohon. Itu ada pohon di situ, itu panggil. Wahai pohon, datang ke sini. Itu pohon langsung, ya pohon namanya pohon gimana? Berakar. Ya, nggak bisa langsung jalan. Gimana? Pohon tersebut mengangkat akarnya. Ya, kayak sepertinya hidup manusia. Ya, kayak kita ngeliat di kartun-kartun kalau bayangan kita. Ya, karena kita ya terisi dengan kartun-kartun begitu. Ya, lepas yang satunya, sampai dia berjalan. Itu melangkah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Jibril, kalau engkau suruh balik, dia akan balik lagi ke tempatnya sampai kembali kepada tempat. Kata Rasulullah, hasbi, cukup. Ini tanda, artinya engkau itu manusia yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh semua makhluk. Bahkan pohon kalau engkau panggil datang. Tapi bagaimana ini keadaan seperti ini? Ini manusia kok bisa lebih parah dari pohon? Pohon aja dipanggil datang, nurut dengan Nabi. Kok manusia ini susah sekali? Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sabarlah, teruslah. Engkau dalam keadaan jalan yang benar, nggak usah pusing, nggak usah begini, tetapi jalan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil hajun faradda alaihi al musyrikun faqala Allahumma arini ayatan la ubali man kadzdzabani ba'daha min qaumi. Ya. Itu salah satu penyebab daripada hadis yang sebelumnya tadi. Riwayat lain dari Sayyidina Umar bahwa Rasulullah SAW berada di wilayah namanya Hajun. Ya, kalau sekarang ini Hajun itu yang ada kuburannya Sayyidah Khadijah, yang bagian atasnya itu namanya Hajun. Ma'la bawahnya itu tempat kuburannya. Daerah situ namanya Hajun. Faradda alaihil musyrikun. Akhirnya orang-orang musyrikin, benar-benar orang-orang musyrik sangat keras terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah seperti yang tadi kita gambarkan, sepertinya merasa, ini kenapa saya seperti ini? Maka ya Allah, tunjukkan kepadaku suatu tanda agar aku meyakini diriku bahwa saya ini benar. Kadang para nabi meminta seperti itu untuk beliau saja, pribadi beliau. Bukan ragu, tetapi menguatkan apa yang mereka bawakan ini, bahwa saya sudah benar, jalan saya itu benar, cara saya sudah benar. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa pohon tersebut suruh berjalan. Ya. Begitu juga yang kita lihat dari Al-Qur'an yang Allah ceritakan mengenai kisah Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ketika itu dia memelihara Sayyidah Maryam binti Imran, ya, masih kerabatnya, dipiara, dididik, diberi makan oleh Nabi Zakaria. Ketika melihat Maryam dengan kesolehannya, dengan karomahnya, beliau yang sudah usia tua belum memiliki dzurriyyah, belum memiliki keturunan, meminta kepada Allah, ya Allah, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya juga mau dzurriyyah yang saleh, yang thayyib, yang bagus. Makanya kalau meminta dzurriyyah yang saleh, yang baik. Kalau minta dzurriyyah, minta anak, dapat anak malah bikin susah. Waliyadzubillah. Makanya repot kita. Makanya minta kepada Allah, minta yang bagus, yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al min qablu samiyya." Wahai Zakaria, engkau akan saya berikan anak namanya Yahya, diberi nama sama Allah. Ini namanya Yahya. Dan saya akan menjadikan orang tersebut nabi. Wow, udah soleh nabi jadinya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Terus tandanya apa ya Allah? Apakah benar ini? Benar-benar seperti itu kata an la tukalliman nasa insya thalathata ayyamin illa ramza. Bahwa tandanya, salah satu tandanya, engkau tidak bisa berbicara dengan orang lain kecuali dengan isyarat aja.
Tak bisa ngomong. 3 hari. Sebagai petanda bahwa hal tersebut kenyataan dan kejadian yang akan terjadi nanti. Ya, beberapa Rabbi arini ayah, ya Allah, saya tunjukkan kepada saya suatu ayat, meminta tanda. Ini kebenarannya gimana ya Allah? Tandanya apa? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa engkau tidak berbicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Nah, Nabi SAW juga pernah memintakan daripada hal tersebut. Tetapi mereka yang doanya mustajab bukan orang-orang yang terburu-buru, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak meminta kepada Allah, ya Allah kalau saya benar ya udah hancurkan saja mereka. Wah, repot urusan. Rasulullah berusaha menghindari doa-doa yang sifatnya menghancurkan mereka atau membinasakan mereka, tidak. Ya. Karena hal tersebut kalau sudah terjadi habis mereka semua. Ya, tidak ada lagi yang akan tersisa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW tidak menggunakan doa tersebut kepada atau untuk melaknat atau menghancurkan daripada orang-orang tersebut. Pernah pada awal-awal Islam Rasulullah SAW mendoakan beberapa orang, disebut namanya fulan, 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 karena benar-benar sudah mengganggu, didoakan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah setelah hijrah mendoakan keburukan kepada suatu kaum yang pernah mengkhianati beliau. Tetapi apakah hal tersebut menjadi hal yang terus dilakukan oleh Nabi? Tidak. Karena turun wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, udah berhenti, enggak usah doakin mereka. Doakan keburukan kepada mereka. Enggak usah melaknat mereka. Itu urusan Allah, kata Allah. Maka setelah itu Rasulullah ketika diminta untuk mendoakan keburukan kepada suatu kaum, Rasulullah ganti doanya dengan kebaikan. Rasulullah, ini orang-orang jahat, ini orang ganggu, ini orang gini. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum, Allahumma hdihim ya Allah. Didoakan dirubah dengan doa yang sifatnya baik, hidayah untuk mereka. Menghindari daripada doa yang sifatnya melaknat atau membuat mereka hancur atau semacamnya. Dan begitulah ya orang-orang saleh, kebanyakan dari mereka menghindari daripada melaknat orang lain. Bahasa kita menyumpahi orang, mendoakan keburukan kepada orang, menghindari hal tersebut. Ya. Kalau mau berdebat, ada orang soleh berbuat begini, ada. Kita nggak mengungkiri ada. Tetapi mereka itu ketika melakukan hal tersebut, itu benar-benar mereka atas dasar cinta, bukan atas dasar hawa nafsu, emosi, bukan. Atas dasar cinta kepada Allah dan mereka mengharapkan sesuatu, tetapi disepakati oleh para ulama yang lebih afdal adalah mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya. Karena dikhawatirkan seseorang ketika mendoakan keburukan kepada orang lain, ya, membalas dengan keburukan atau melaknat, malah menjadi dia yang menzalimi orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang dizalimi gara-gara dia mendoakan menjelekan, jadi dia yang zalim. Di hari kiamat dia yang dituntut. Padahal judulnya di dunianya dia yang dizalimi. Di akhirat pas kumpul, loh, statusnya ente yang zalim. Kok bisa? Ente caci dia berapa kali di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Ente doakan dia sekali doang. Berarti yang zalim siapa? Yang zalim ente. Ya Allah. Makanya jangan begitu. Jangan berdalih, oh saya dizalimi, saya disakiti, berarti saya bebas untuk ya lah, enggak bebas. Ente enggak bebas. Ente bersabar dapat doa, mau membalas dengan satu-satu ya bisa, satu-satu udah. Tetapi setelah itu lebih bisa-bisa kita yang menjadi orang yang zalim. Padahal dia ngerasa saya disakiti. Padahal dia sudah termasuk statusnya zalim di sisi Allah SWT. Makanya nggak usah dah. Ya. Kalau tidak bisa memaafkan ya sabar. Sabar sudah, biarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa memaafkan, wala in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Kata Allah, kalau kalian sabar maka itu lebih baik untuk sabar. Fasbir, kata Allah kepada Nabi, sabarlah engkau. Wa ma sabruka illa billah. Sesungguhnya sabarmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun min bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudawi wa yu'alij. Faqala lahu ya Muhammad, innaka taqulu asya', fa hal laka an udawik? Faqala fada'ahu Rasulullah. Thumma qala lahu, hal laka an udawik? Qala indahu nakhlun wa syajar. Qala fada'a Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idqan minha fa aqbala ilayhi wa huwa yasjud wa yarfa' wa yasjud wa yarfa' hatta intaha ilayhi fa qama bayna yadayhi thumma qala lahu Rasulullah irja' ila makanik faraja'a ila makanik fa qala wallahi la ukadzibuka bi syai'in taquluhu ba'daha abada. Ada seorang di zaman Rasulullah di Mekah, dari kita katakan, dia mendengar gosip, oh Rasulullah ini Muhammad ngomong begini dan begini, ini orang mungkin sakit kali, karena ini orang biasa ngobatin orang, dari jin, dari apa, dari dulu tuh udah ada, ya. Versi kafirnya udah ada, ya, versi Muslim juga ada, ya, pengobatan seperti itu. Dia datang kepada Nabi, bilang apa? Wahai Muhammad, saya dengar kamu itu ada sesuatu gangguan, mau saya obati? Kata Rasulullah, kata Rasulullah, fulan, gimana kalau saya yang ngobatin kamu? Kata dia, emang bisa? Apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah, lihat pohon korma keras, nggak ada akarnya, nggak ada, susah, akarnya kecil-kecil. Kata Rasulullah, ya hei pohon sini. Itu pohon jalan sambil sujud, jatuh, jalan lagi, jalan lagi, sampai ke depannya Nabi. Orang itu tercengang melihat begitu. Kata Rasulullah, kembali, balik lagi ke tempatnya. Kata dia, demi Allah saya tidak akan mendustakanmu setelah ini. Engkau ini jujur, benar-benar jujur, dan engkau bukan tukang bohong, dan nggak perlu diobati. Nggak ada yang perlu diobati dari sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kejadian-kejadian seperti itu, mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lihat nih, kalau kita lihat Rasulullah punya mukjizat seperti itu, kemampuan yang seperti itu, Allah berikan kekuasaan dalam memberikan hal semacam itu, tetapi Rasulullah tidak semena-mena. Ya, Rasulullah tidak semena-mena. Kadang kita ya, baru soleh sedikit atau baru baik sedikit udah lupa diri. Wah ini biar begini, nggak usah buru-buru, tenang. Biar semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ada pada tempat-tempatnya, ada pada waktunya, ada pada keadaannya, semua ada hikmahnya. Ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan terbawa hawa nafsu. Karena kebanyakan manusia itu kebawa emosi dia. Buktinya kalau dia yang diganggu, keluarganya yang diganggu, marah, wow. Tapi kalau orang lain diganggu, ya saja, sabar. Orang lain sabar, giliran sendiri nggak sabar. Nah, begitulah manusia. Ya, melihat orang lain bisa menilai, tetapi diri sendiri sulit untuk mempraktekkan dan mengamalkan. Hakalah. Wallahu taala a'lam. Ya, cukup sampai sini dulu pembahasan kita mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita bahas mengenai mukjizat yang lainnya yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.